Selamat pagi, salam sukses, sehat, luar biasa buat kita semua. Terutama pada yang baru nonton channel YouTube saya ini. Saya friendly akan mereview mesin-mesin seputar bakery, kue kering, dan biskuit. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu mesin yang dinamakan mesin dough molder. Sebelum saya akan bahas dari dimensi, kelistrikan, maupun sedikit maintenance, tentunya tips-tips merawat mesin ini, kita subscribe dulu ya. Video ini dipersembahkan oleh Makmur Abadi Teknik, solusi Anda untuk pembelian mesin roti, kue, biskuit, dan lain-lain. Terima kasih udah subscribe channel YouTube ini. Nah, pada kesempatan kali ini di depan saya ada mesin dough molder. Bagi Anda para pengusaha di bidang bakery, tentunya mesin ini tidak asing lagi ataupun udah punya mesin ini. Mesin ini digunakan untuk menggulung adonan roti tawar, tapi bukan menimbang, hanya menggulung. Biasa orang menggulung manual. Apabila kita menggulung manual dalam jumlah besar, mungkin terjadi sedikit lubang-lubang atau pori-pori yang cukup besar di roti tawar itu. Untuk menghindarinya, kita dibutuhkan mesin ini. Mesin ini juga sering disebut dengan long dough molder. Kenapa long? Karena sistemnya memanjang. Jadi kita taruh adonan di atas ini, dia di roll dengan menggunakan double rolling stainless. Turun di sini berbentuk lembaran, akan digulung lewat wire mesh ini dan dijepit atau ditekan lagi oleh penekan meja ini dan hasilnya di sini. Maka disebut dengan long dough molder. Mesin yang saya review ini pun adalah mesin impor dengan kualitas Taiwan, tapi tentunya tetap dimanufaktur di China. Tentunya sekarang sudah hampir 90% lebih semua mesin sudah dimanufaktur di China. Cuman tergantung kita memilih mesin yang benar-benar masih kualitas Taiwan ataupun sudah kualitas China punya. Dari dimensi dulu saya bahas. Panjang mesin ini kita butuhkan space sekitar 145 cm, ya 1,5 meter sampai 180 tentunya, karena kita butuhkan orang di sebelah belakang dan depan. Untuk tinggi sendiri ya kurang lebih kita butuh sekitar 1 meter 10 cm lah cukup. Dan lebar mesin ini sendiri sekitar 67 atau enggak 70 cm lah. Jadi tetap kita harus siapkan space untuk orang keliling di mesin ini. Nah, nanti saya akan juga praktekkan cara penggunaan mesin ini tentunya. Hanya satu kegunaan dari mesin itu, yaitu hanya menggulung adonan roti. Biasa roti tawar, topping ataupun roti tawar kotak maupun roti breadcrumb juga bisa. Maupun adonan-adonan tertentu yang kita mungkin butuh untuk di roll. Power dari mesin ini kita butuhkan 0,75 kW ataupun 1 HP, itu cukup. Biasa kalau mesin ini rata-rata orang menggunakan satu fase. Tapi apabila Anda merequest untuk 3 fase, saya rasa tidak masalah, kita tinggal merequest penjual dari mesin itu sendiri. Bodi sendiri ini semua menggunakan struktur besi yang dicat tentunya. Tetapi untuk adonan kita tidak perlu khawatir karena di sini udah menggunakan stainless coating tentunya. Pasnya di sini menggunakan wire mesh stainless dan meja ini pun stainless. Sebentar saya akan praktekkan dan kita lihat video praktek. Dan habis video praktek langsung saya kasih tips cara maintenance dan perawatan dari mesin ini apabila Anda udah punya ataupun mau menambah mesin ini tentunya. Mari kita lihat prakteknya. Saya akan sedikit kasih cara setting mesin ini. Sebenarnya simple dan tidak perlu teknisi khusus yang men-training Anda berhari-hari untuk mesin ini. Pertama, di bagian belakang mari kita lihat. Tentunya cara colok listrik ini udah disediain. Ini tentunya satu pas. Karena ini terdapat ground
dan ini plus minus. Nah, ini plus minus dan ground. Ini kita tinggal colokkan ke MCB kita ataupun kita minta steker langsung dicolokkan di listrik di pabrik Anda. Nah, kedua ini adalah putaran knob untuk roll atas. Jadi kita akan menentukan besaran dari dough itu sendiri. Apabila kita mau lebih gemuk atau mau lebih kurus, tentunya kita setting ini lebih tipis dan lebih tebal. Nanti sesuai kebutuhan. Tapi tips dari saya, di bagian atas ini tebal, di bagian bawah lebih tipis. Jadi mesin akan lebih awet tentunya karena melewati proses yang bagus. Setelah ini udah terjadi penipisan 2 kali di roll ini, baru kita setting bagian depan. Nah, ini ada knob lagi. Ini knob untuk tingkat penekanan dari gulungan adonan roti yang akan kita inginkan. Apabila kita ingin lebih padat lagi, tentunya kita akan di setting agak turun. Nanti dia akan naik turun sendiri karena sudah dapat pair yang udah disiapkan di mesin ini. Nah, terakhir jangan lupa settingan conveyor. Ini adalah sekali setting dan kita nggak bakal ubah-ubah lagi. Patokannya di mana ketika ini conveyor ini tidak lari ke kiri ataupun ke kanan, kita setting di sini. Apabila lari ke sebelah sini, kita sini tentunya rollnya kita ke arah sana. Dan ini kita arah tarik, maka dia akan ke sini. Dengan sebaliknya juga demikian. Nah, ini tinggal untuk mengambil. Nah, ini udah disiapin panah, 1 panah. Jadi conveyor harusnya ke arah sini. Ke arah panah ini. Apabila 3 fas, Anda harus membalik kabel Anda. Kalau 1 pas tentunya biasa udah tidak akan kebalik. Nah, ini di bawahnya tombol power. Jadi Anda tinggal nyalakan dan matikan di sini. Nah, ini satu bukaan untuk kita panjang lebarnya roti. Jadi kalau kita mau adonan lebih panjang, kita bisa buka ini panjang dan dimasukkan lebih bebas. Apabila kita mau adonan yang kecil gulungannya, kita tinggal menutup dan mengencangkan. Mudah-mudah deh kalau mesin ini sebenarnya. Maintenance mesin ini sebenarnya nggak perlu khusus, tapi kalau ada baiknya kita maintenance tahunan ataupun 2 tahunan. Salah satunya adalah membuka satu box ini, kita buka baut 3 ini, saya udah buka tadi. Nah, seperti ini, kita cek aja. Mungkin rantai-rantai ini kita tambahkan grease atau gemuk, dan kita selalu bersihkan dari adonan-adonan yang tersisa mungkin ya. Jangan lupa juga di sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dan kanan kita buka seperti ini. Nah, ini jadi maintenance mesin ini ya kita tinggal kasih gemuk ataupun grease di bagian kiri dan kanan. Kalau kita mau bersih lagi, kita juga akan buka di bagian depan ini dan belakang. Biasa kalau mau bersih banget, cuman ini biasa menurut saya sih paling kotor di adonan-adonan yang tersisa karena kena pisau dari roll ini. Jadi kita harus bersihkan adonan di depan dan belakang, ini bisa dibuka juga. Tapi ini juga perlu dan jangan lupa ditutup lagi karena takut ini akan membahayakan orang yang kerja pada saat proses produksi rotinya. Oke, kita tutup lagi nih. Demikian sedikit tips dan praktek dan gimana cara maintenance mesin molder dari saya, Friendly. Salam sehat, sukses luar biasa buat kita semua. Video ini dipersembahkan oleh Makmur Abadi Teknik, solusi Anda untuk pembelian mesin roti, kue, biskuit, dan lain-lain.